Halo guys, selamat datang di video aku kali ini. Video kali ini tuh bakalan bahas tentang materi auditing. Sebenarnya video ini tuh merupakan tugas dari ujian akhir semester aku dari mata kuliah dasar-dasar pengauditan. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu info tentang apa sih itu audit. Audit itu merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut. Orang yang melakukan audit itu disebut auditor. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor itu harus independen, integritas, dan objektif. Standar auditing yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor itu adalah SA 220. Seorang auditor harus memiliki independensi karena dalam menjalankan tugasnya, auditor harus bebas dari benturan kepentingan apapun. Dan apabila seorang auditor tidak independen, maka auditor tersebut akan kehilangan kepercayaan dari para kliennya. Nah, jenis-jenis independensi sendiri itu ada dua, yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran adalah independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Sedangkan independensi yang dalam penampilan adalah independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang-orang di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan ada 5, yaitu yang pertama, laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Laporan ini diberikan ketika memenuhi kriteria laporan wajar tanpa pengecualian, namun auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan kualitas informasi audit. Yang kedua yaitu laporan audit wajar tanpa pengecualian. Laporan dengan opini ini diberikan ketika auditor tidak menemukan kesalahan yang material dalam laporan keuangan, dan laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi. Yang ketiga ada laporan audit wajar dengan pengecualian. Laporan ini diberikan ketika secara keseluruhan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PABU, namun ada beberapa hal yang tidak disepakati oleh auditor dan manajemen. Yang keempat adalah laporan audit dengan opini tidak wajar. Laporan dengan opini ini diberikan apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji material atau bahkan menyesatkan sehingga laporan keuangan tidak menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar. Namun laporan ini biasanya sangat jarang diterbitkan. Yang terakhir ada laporan audit dengan opini menolak memberikan pendapat. Laporan ini diberikan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Laporan ini biasanya diberikan dalam kondisi terdapat hubungan yang tidak independen, pembatasan ruang lingkup audit, atau terdapat kondisi yang mengancam going concern perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai asersi atas laporan keuangan. Asersi merupakan pernyataan manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Asersi dapat bersifat implisit dan eksplisit. Untuk laporan keuangan historis, asersi digolongkan sebagai keberadaan dan keterjadian, asersi kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Untuk penjelasan masing-masing asersi sesuai seperti yang ada di dalam slide tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai definisi dari tiap-tiap resiko yang ada di dalam materi audit. Yang pertama yaitu resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi ketika auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Yang kedua yaitu resiko bawaan. Resiko ini merupakan kerentanan suatu asersi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan struktur pengendalian internal yang terkait. Yang ketiga yaitu resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko yang terjadi ketika salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal klien. Yang terakhir yaitu resiko deteksi, merupakan resiko yang terjadi apabila auditor tidak mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi.
Hubungan dari masing-masing resiko tersebut yaitu terdapat hubungan terbalik antara tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian yang dinilai untuk suatu asersi dan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima auditor untuk asersi tersebut. Dengan demikian, penilaian yang lebih rendah terhadap tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian, maka akan lebih tinggi tingkat resiko deteksi yang akan diterima. Resiko bawaan dan resiko pengendalian tergantung pada keadaan klien, sedangkan resiko deteksi tergantung pada keputusan auditor. Dengan demikian, maka auditor mengendalikan resiko audit dengan cara menyesuaikan resiko deteksi agar sesuai dengan resiko pengendalian dan resiko bawaan. Hubungan masing-masing resiko tersebut dapat digambarkan dengan rumus resiko audit sama dengan resiko deteksi dikali resiko bawaan dikali resiko pengendalian. Selanjutnya yaitu hubungan antara resiko audit, bukti audit, dan materialitas. Hubungannya adalah semakin tinggi tingkat materialitas saldo akun, maka semakin sedikit bukti audit yang dibutuhkan dan akan semakin rendah waktu dan biaya yang dihabiskan. Jika semakin sedikit bukti audit yang dibutuhkan, maka resiko auditnya akan semakin tinggi karena resiko audit dan jumlah bukti audit memiliki hubungan yang terbalik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalannya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Yang berasal dari sumber data akuntansi yaitu buku jurnal, buku besar, dan buku pembantu, memorandum dan catatan tidak resmi seperti rekonsiliasi bank, lembar kerja, alokasi biaya, dan lain-lain. Sedangkan informasi penguat bagi auditor yang merupakan bukti audit yaitu dokumen seperti cek, faktur, kontrak, notulen rapat dewan direksi, atau informasi yang diperoleh dari konfirmasi dan balasan tertulis dari pihak yang mengetahui, atau bisa juga informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. Tingkat keandalan bukti audit yaitu bukti audit yang diperoleh dari pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh dari pihak internal. Untuk tingkatannya dan rinciannya seperti yang digambarkan dalam slide tersebut yaitu dari skala 1 sampai skala 5. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Jenis-jenis prosedur audit ada 10 yaitu yang pertama prosedur analitikal, yang kedua yaitu melakukan inspeksi, yang ketiga melakukan konfirmasi, yang keempat yaitu permintaan keterangan atau inquiring, yang kelima yaitu melakukan perhitungan atau counting, yang keenam yaitu penelusuran atau tracing. Prosedur audit yang ketujuh yaitu pemeriksaan dokumen atau vouching, yang kedelapan yaitu melakukan pengamatan, yang kesembilan yaitu pelaksanaan ulang atau reperforming, yang terakhir yaitu teknik audit berbantuan komputer. Untuk penjelasan tiap-tiap prosedur audit seperti yang tertera di dalam slide, namun kalau ingin tahu lebih jauh tentang contoh-contohnya, mungkin bisa dilihat di dalam materi auditing. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penilaian resiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas resiko pengendalian. Penilaian resiko pengendalian pada level menengah dan rendah harus didukung dengan melaksanakan pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian sendiri ada 4 yaitu pertama, meminta keterangan dari personil klien yang terkait, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas, dan yang terakhir yaitu melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan klien. Untuk menilai resiko pengendalian dalam lingkungan teknologi informasi terdapat 3 strategi yaitu yang pertama, menilai resiko pengendalian berdasarkan pengendalian pengguna, yang kedua yaitu merencanakan untuk penilaian resiko pengendalian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi, dan yang terakhir yaitu merencanakan penilaian resiko pengendalian yang tinggi sehingga auditor lebih mengandalkan pengujian substantif. Finally, kita sampai ke pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai penilaian resiko deteksi dan pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Ada 3 jenis pengujian substantif yaitu 1. Pengujian atas transaksi, yang kedua yaitu prosedur analitis, dan yang ketiga yaitu pengujian atas saldo akun. Untuk penilaian resiko deteksi sendiri yaitu ada 4
Yang pertama, ketika entitas menggunakan strategi untuk mengutamakan pengujian substantif atas rincian saldo, maka auditor akan sangat mengandalkan keefektifan pengendalian internal klien karena resiko deteksi akan dinilai rendah atau sangat rendah. Yang kedua, yaitu ketika entitas menilai resiko pengendalian yang rendah pada strategi ini, maka resiko deteksi akan dinilai sedang atau tinggi karena auditor tidak bisa mengandalkan pengendalian internal klien. Pada strategi ini, auditor akan lebih banyak melakukan pengujian pengendalian. Yang ketiga, yaitu ketika mengutamakan pengujian substantif prosedur analitis, maka pada strategi ini resiko deteksi akan dinilai rendah atau sangat rendah. Dan yang terakhir, yaitu ketika menekankan pada resiko bawaan atau prosedur analitis, maka resiko deteksi akan dinilai sedang atau tinggi. Oke, sekian pembahasan kita untuk materi auditing. Kalau misalnya ada yang salah, aku minta maaf karena sebenarnya aku juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Kalau misalnya ada yang salah atau kekeliruan, boleh di komen aja di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Bye-bye.